Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan oleh balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh member terkasihku dimanapun kalian berada, ya, dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh ya, kemudian dipotong-potong nggak karuan baru diunggah ulang. Jangan. Aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu ya. Silakan kalau berkenan linknya saja, nggak berkenan ora usah, ora apa-apa ya. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya ya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian untuk teman-teman yang di TikTok ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Terima kasih. Semoga bisa mengikuti kajian ini secara tuntas dan tidak ada gangguan teknis. Karena kalau nggak di tap-tap dia langsung diputus sama TikTok ya. Nanti kalau diputus kembali lagi ya. Karena nanti akan tak ulang kembali ya. Terima kasih untuk teman-teman ya. Di sini ada, tolong dibantu tap-tapnya. Tap-tap ini dari serandal pedot. Aduh, nggak mau lah gue. Gue mau yang baik-baik aja ya, yang serandal pedot yang ini nggak akademis banget. Ya. Untuk Mas Joni Effendi, hati-hati dipelintir sama Oten ya. Terima kasih, memang begitulah ya. Makanya aku sudah ingatkan jangan diunduh ya. Soalnya di Komal Kristen ada melintir tentang Gus. Iya benar. Dan itu diunggah di TikTok, jadi kacau ya. Kemudian untuk Kang Mas Khairuddin KH, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, sehat terus, murah rezekinya, barokah. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Mas Joni Effendi. Memang videoku banyak yang diunduh, dipotong-potong nggak karuan, lalu diunggah ulang, dipelintir sana sini ya. Makanya aku ingatkan tolong jangan begitu ya. Dan untuk Mas Joni Effendi terima kasih infonya. Dep siap selalu always tak pernah never. Oke, terima kasih. Mas Ade ZCC ya. Assalamualaikum Mas Ade. Waalaikumsalam. Nah gitu live itu pagi-pagi Gus. Enggak, ini karena tadi aku terpacu. Pada subuh aku lihat videonya Pendeta Mel Ato. Nah, aku perlu memberikan tanggapan gitu loh ya. Sebetulnya ini harus segera berangkat pergi nih. Cuman karena nanti kalau aku pergi dan shootingnya nanti itu aku nggak bisa, kalau nggak moodnya hilang gitu loh. Makanya ini kita selesaikan karena juga aku ada acara janjian mau keluar, nanti kita selesaikan semoga dalam waktu yang singkat bisa kita jawab ya apa yang dimaksud oleh Pendeta Mel Ato itu ya. Oke. Dan aku suka sama Pendeta Mel Ato ya, orangnya baik. Oke,
Sudah ya, kita mulai. Aku ulangi lagi, ini dalam rangka aku menjawab apa yang menjadi statement Pendeta Mel Atok. Dan terimalah salam hormatku untuk dirimu saudaraku Pak Pendeta Mel Atok ya, dengan sebuah harapan tentunya maybe satu saat kita bisa ketemu dalam satu forum dialog yang resmi, dialog akademis yang saling hormat, yang penuh santun ya. Dan aku cuma maunya itu kita ketemu di darat, bukan di dunia virtual ya. Di darat nanti mungkin teman-teman ada yang bisa memfasilitasi tentang apa yang kita diskusikan, nanti bisa kita bicarakan. Diskusinya di mana juga, di Surabaya, di Malang, di Jakarta, atau dimanapun bisa kita diskusikan. Kemudian harapanku sih yang menjadi EO-nya, event organizer-nya itu dari pihak Pendeta Mel Atok ya. Jadi aku merupakan yang terundang. Tetapi maybe ya karena melaksanakan sebuah event itu juga perlu dana ya. Mungkin keterbatasan dana atau keterbatasan kesibukan Pendeta Mel atau apalah ya, sehingga tidak bisa menjadi EO-nya, maka itu bisa kita negosiasikan. Dan aku dari pihak Islam, kalau Pendeta Mel atau dari pihak Kristen, aku bersedia untuk menjadi EO-nya. Yang penting harus dimaklumi ya, karena ya bisa sih ya, aku insya Allah bisa, nanti aku minta bantuan teman-teman masalah bisa aku akan menggalang dana untuk pertemuan itu, minta teman-teman yang secara rezeki dilebihkan ya. Cuman ya tentunya dalam sebuah suasana kesederhanaan ya. Ya kita juga tidak perlu harus banyak-banyak orang, cukup 20-25, yang penting memang benar-benar akademis ya. Nanti orang-orang lain biar nontonnya di YouTube atau di TikTok aja gitu. Oke, ini sebuah pernyataan yang aku sampaikan dan aku publis dengan harapan, karena aku nggak tahu nomor handphonenya, nggak tahu, kenal juga belum ya. Mungkin di antara kalian yang di TikTok, yang di YouTube ada yang punya koneksi ke beliau dan bisa mengkomunikasikan dengan Pendeta Mel Atok ya. Dan jangan lupa sampaikan salam hormat saya untuk beliau ya, untuk sebuah tawaran, mungkin kita bisa berdialog di darat gitu ya. Di darat loh ya. Jangan di virtual, aku enggak mau. Ya. Dulu beberapa waktu lalu, sudah 3 atau 4 tahun yang lalu, aku kan sebetulnya mau berdiskusi dengan rektor apa? Verbum Veritatis, itu videonya silakan cari. Itu sebetulnya sudah aku terima proposal dari dia, dan pada waktu itu dia juga tidak bersedia menjadi EO. Akhirnya aku tarik dari pihak Islam ya. Aku kan dari pihak Kristen, tapi dia bilang nggak siap dari pihak Islam. Aku tarik menjadi EO-nya pihak Islam. Sudah setuju semua. Akhirnya diralat diskusinya di virtual lah. Aku nggak mau. Ya, kalau diskusi di virtual, entah itu di TikTok, di Zoom, di apapun namanya, itu ya tak anggap itu ya hiburan aja lah ya, bukan sesuatu hal yang serius. Aku maunya kalau hal-hal yang serius itu di darat, jadi mata ketemu mata, kita bisa saling berhadapan ya, saling bernyambung ya, bersambungan tali silaturahminya gitu. Oke, dengar dulu ya, ini video dari saudara kita Bapak Pendeta Mel Atok yang terhormat ya. Perhatikan videonya, nanti aku akan kasih komentar ya. Kalau anak Tuhan Yesus tidak mungkin terhilang. Justru syarat kita masuk surga, saya sudah khotbah di Paskah, harus mengaku Yesus Tuhan. Roma 10 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tepuk tangan. Jangan percaya ajaran dari anak set nama Donditan. Orang-orang Islam, semoga kalian ada nonton.
Oke, ya. Ada dua nama saudara saya yang semoga Allah muliakan, yaitu Mu'alaf Dondi ya, dari marga Tan. Tan itu marga ya. Jadi Dondi Tan, Dondi yang marganya Tan juga disebut begitu ya. Tapi aku tidak ada masalah ya kalau mau disebut oleh pendeta Mel Atok. Dan kalaupun nanti pendeta Mel Atok nonton video YouTubeku ini dan menyebut namaku, tidak ada masalah ya. Kita baik-baikan aja ya. Oke. Tajuknya aku agak bingung ini. Tajuknya gimana ya supaya kalian bisa mengerti. Jadi begini aja lah. Saya Islam. Kan tadi menyebut semoga Islam mendengar. Saya Islam, maka saya memberikan respon. Karena disebut tadi kan Islam, ya. Maka saya memberikan respon. Islam itu sebentar ya, tolong dipahami. Islam itu dia general. General ya. Gue Islam, saya Islam, tapi bukan hanya saya saja yang Islam. Dia general. Nah, ini supaya karena ini kajiannya tingkat tinggi nih. Ini tadi sudah ada yang tanya tentang tajuknya kok begitu ya. Ini Islam yang saya ya. Karena tidak semua orang Islam itu juga mempunyai cara pandang yang sama dengan Gus Beti ya. Kami terkenal di grup YouTube itu adalah ISRA, Islam Rasional ya. Jadi tolong lihat Islam yang saya, Islam yang Gus Beti. Artinya bukan Islam dibagi-bagi, enggak begitu. Dia juga harus hati-hati ngomongnya. Islam yang dalam kerangka berpikir Gus Beti. Ya, tolong dipahami begitu. Karena apa? Karena Islam itu general. Ya, gue Islam, tapi yang Islam kan bukan cuman gue. Tolong dalam diskusi ini kan harus ada constraint. Kalau kita masuk dalam dunia akademis ya, semua itu disuguhkan dalam constraint, ada batasannya. Tolong dibatasi Islam dalam cara pandang Gus Beti gitu ya. Nanti bisa saja ada saudaraku Islam yang karena referensinya juga terbatas, cara pandangnya berbeda ya. Jadi tolong dipahami itu ya. Ini adalah Islam dalam cara pandang Gus Beti. Maka aku kasih tajuk untuk pendeta Mel Atok. Ya, karena tadi pendeta Mel Atok kan menyebut Islam supaya Islam mendengar. Nah, saya mendengar, maka saya kan memberikan tanggapan ini artinya atas permintaan pendeta Mel Atok, kan begitu. Ya. Tolong yang di TikTok dibantu tap-tap terus ya, kalau enggak nanti diputus. Tapi kalaupun nanti terpaksa diputus, nanti kembali lagi ya. Nanti coba saya kembalikan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ya pendeta Mel, namanya kalau nggak salah begini, Atok ya. Jadi gini, saya Islam ya, percaya Yesus Tuhan ya. Nah, ini yang diingatkan teman tadi di printer nanti. Saya Islam ya, percaya Yesus Tuhan. Percaya saya Yesus Tuhan itu. Ya. Ini tajuk kita. Sekali lagi, jangan nonton kajian Gus Beti sepotong terus pergi terus kamu cerita. Mesti salah itu. Ya. Kajianku itu holistik. Jadi dari puing-puing yang aku coba rangkai, aku suguhkan untuk mengajak kalian bersama membuat parcel. Parcelnya itu gimana nanti jadinya. Kalau kamu lihat separuh, terus kamu cerita ke publik apa yang kamu ketahui cuma separuh, itu pun separuh masih lumayan. Ya, kalau sepersekiannya kan bisa jadi kacau. Ya, ini tajuknya ngeri-ngeri sedap nih. Ya, untuk pendeta Mel Atok, ya saya Islam, Pak Pendeta Mel Atok. Saya di sini hadir dalam menjawab apa yang Anda kendaki tentang orang Islam coba didengar, dan saya sudah mendengar kajian panjenengan Pak Pendeta dan bagus ya, saya suka dan terima salam hormat saya untuk Anda gitu ya. Maka tajuk ini saya kasih tajuk begini Pak Pendeta ya,
Saya Islam, percaya Yesus Tuhan itu saya percaya Pak Pendeta. Ya. Dan seperti di awal, semoga Pak Pendeta bisa bertemu dengan Gus Beti dalam sebuah suasana diskusi yang akademis ya. Dan itu diadakan di kampus sebetulnya. Apalagi jenengan tadi kan berbicara tentang jenengan sudah memberikan penjelasan di Pasca. Berarti kan itu sudah di atas S1 ya. S2, S3, S4 atau S berapa lah. Ya, saya lebih suka memang seandainya tawaran saya untuk kita berdialog di darat itu bisa diadakan di kampus gitu. Ya. Oke. Jenengan mengutip Roma 10 pasal 9 ya. Roma, saya tidak akan lari dari sini. Roma 10 pasal 9. Ya. Roma 10 pasal 9. Yang Anda katakan ya, syarat masuk surga mengakui Yesus Tuhan. Ya, syarat masuk surga, nggak tahu surga itu biasanya sorga atau surga ya. Syarat masuk surga mengakui Yesus adalah Tuhan. Begini kan pernyataan jenengan? Ya. Oke, clue ini dulu kita pegang ya. Pertama, ya, Pak Pendeta mengatakan syarat masuk surga itu mengakui Yesus adalah Tuhan. Yang pertama. Ya, pertama di sini ini enggak urut ya. Yang kedua, jenengan ya, Anda menukil Roma 10 ayat 9. Ya. Oke, Roma 10 ayat 9. Maka aku tidak akan berlari dari ini. Jadi constraint kita di sini. Ya. Oke. Nanti untuk teman-teman TikTok, kalau teman-teman YouTube itu sudah tahu ya, karena itu sudah aku ajarkan beberapa waktu yang lalu. Ketik di YouTube Subandi T. Sukoco, Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Ya. Yesus Tuhan tapi bukan Allah, ya. Bisa diketik sana supaya otakmu itu nutrisinya tertambah, literasinya tertambah sehingga siap diskusi, ya. Ya, dengan menambah nutrisi di otakmu itu dengan pengetahuan, kamu kalau diskusi itu harus berdasarkan pengetahuan, begitu ya. Oke. Jadi ketik ya, Yesus Tuhan tapi bukan Allah, ya. Subandite Sukoco, Yesus Tuhan tapi bukan Allah, itu ada di YouTube. Untuk lebih melengkapi lagi, ketik juga Subandite Sukoco, ternyata Tuhan berasal dari kata Tuhan. Nah, nanti itu kamu bisa gunakan dua video itu menjadi bahan kamu untuk membangun puzzle bagaimana cara memahaminya gitu. Ya. Oke. Supaya asik ya, aku setelkan ulang lagi lah ya. Supaya asik ya. Tolong perhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Melatok ya. Tolong perhatikan statement demi statement ya. Dari mulai diksi sampai narasinya. Ya, tolong diperhatikan. Kalau anak Tuhan Yesus tidak mungkin terhilang. Justru syarat kita masuk surga, saya sudah khotbah di Pasca, harus mengaku Yesus Tuhan. Roma 10 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tepuk tangan. Jangan percaya ajaran dari anak set nama Donditan. Orang-orang Islam, semoga kalian ada nonton. Oke, jelas ya. Dia bilang orang-orang Islam, semoga kalian ada nonton. Dan saya nonton, saya memberikan reaksi. Jadi setiap kerangka berpikir akademik kan begini, setiap sintesa itu mesti ada antitesa. Nah, beliaunya telah berdiri dengan posisi sebagai sintesa, maka gue menjadi antitesanya.
Ini nggak tahu otak lu ngerti nggak gue ngomong gini, takutnya nggak ngerti lagi. Ya, tolong dibantu di tap-tap ya. Oke, sudah jelas ya. Syarat masuk surga mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, berarti kalau begini, Gus Beti masuk surga. Karena Gus Beti ya, saya Islam, percaya Yesus itu Tuhan, saya percaya. Ya, kalau Yesus itu Tuhan, saya percaya. Dan Tuhannya Tuhan yang begini loh ya. Nanti aku jelaskan, bukan Tuhan yang begini. Hati-hati dengan permainan kata, ya. Itu diksinya gimana, narasinya gimana, harus dipahami, ya. Tuhan yang begini loh ya, bukan Tuhan yang begini. Ya. Karena memang kacau. Sesungguhnya bahasa-bahasa yang itu dituliskan dalam huruf-huruf Aramaik, ya, yang katanya ini jadi perdebatan. Apakah Aramaik atau Ibrani yang lebih tua atau yang mana, itu perdebatan ya. Jadi enaknya begini. Huruf-huruf Ibraniun dan huruf-huruf Arabiun itu ada dalam satu rumpun semitik. Mereka nggak mengenal huruf besar, huruf kecil. Nggak mengenal. Kalau kita pakai Latin, kita mengenal huruf besar, huruf kecil. Ya, Yunani itu mengenal huruf besar, huruf kecil. Ya, tetapi ketika dia menuliskan firman, dia terus menggunakan huruf besar semua kebanyakan. Ini aku dapat info ketika aku salah, ya. Aku mengatakan bahwa Yunani tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Ya, di paper YouTubeku itu ada dosen bahasa Yunani, ya, Sili Ginting namanya. Beliaunya dosen teologi, ya. Terus dikasih tahu, enggak Gus, huruf kecil juga ada. Ternyata setelah aku cek, oh ya memang ada, ya. Lalu kenapa aku mengatakan Yunani itu tidak mengenal huruf besar, huruf kecil? Karena kalau kita berbicara firman, kebanyakan ditulis huruf besar semua, gitu, ya. Nah, dalam ilmu itu begitu. Kalau salah ya mengakui salah. Nah, saya salah, saya akui saya salah, ya. Dan terima kasih untuk Sili Ginting yang sudah mengingatkan Bapak dosen bahasa Yunani kita, ya. Dia katakan bahwa huruf-huruf Yunani pun ada huruf besar, huruf kecil. Sementara huruf Semitik, ya, yang itu rumpunnya Ibraniun dan Arabiun tidak mengenal. Disinilah LAI dalam menerjemahkannya itu harus jungkir balik, gitu. Yang baca juga kalau nggak hati-hati bisa jungkir balik, ya. Dalam rangka inilah aku perlu menjelaskan kepada kalian semuanya, gitu ya, supaya kalian pada ngerti, nggak geblek, gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang di TikTok, ya, tolong diperhatikan ya. Dia bilang tadi sudah dijelaskan di Pasca, berarti kan beliaunya kan dosen juga, ya. Semoga nanti diskusinya bisa di kampus. Oke. Ini aku hapus ya. Kita berpijak kepada Roma 10. Oke, satu lagi. Tadi ada 2 video yang aku rekomendasikan ya. Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Terus kata Tuhan berasal dari kata Tuhan. Satu lagi ya, aku membela Paulus. Jadi gue membela Paulus. Ya. Dengar ini, gue membela Paulus dalam konsep teologis, bukan yang lainnya. Karena Paulus dalam konsep teologis, dia masih memegang ketat syahadat Shema. Yang itu dikabarkan ya oleh Bapa, ya, Moses, ya, Kanjeng Nabi Musa, begitu juga oleh baginda Yesus, ya. Dalam syahadat Shema, o Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad. Begitu juga Paulus. Ya, maka aku bilang untuk teman-teman saudaraku yang bergelut dalam dunia kristologi, jangan mengkritik Paulus dalam konsep teos. Karena apa? Dia masih setia terhadap syahadat Shema. Ya, nanti cari di situ di videoku. Jadi ada 3 video. Ya, aku membela Paulus dalam konsep teos, bukan konsep yang lain. Tolong diingatkan, tolong dipahami itu ya. Oke, sekarang kalian buka ya, buka Bible supaya ngerti. Lihat Kejadian 18 ya, sama Kejadian 18 juga, dan ini atas bawah ayat yang ke-26 kemudian yang 27. Ya.
Aku nggak usah baca ya, kamu baca Bibelmu ya, supaya kamu juga ngerti, karena aku juga waktunya terbatas, ini sudah ditunggu ini. Di sini dia pakai diksi ini. Lihat ini. Literasinya begini, literalnya. Tapi di 27 dia pakai begini. Nah, kalau dibaca sama-sama Tuhan, ini ya Tuhan, ini ya Tuhan. Tapi Tuhan yang ini beda loh dengan Tuhan yang ini. Itu LAI sudah dengan cerdas memisahkan. Nah, gue begitu. Kalau LAI bener ya gue benerin. Orang bener kok. Bukan terus LAI pokoknya salah. Nggak begitu. Begitu aja depak. Depak ketika menerjemahkan Al-Quran, ketika dia bener ya bener. Ketika salah ya aku bilang salah. Yang jadi masalah dalam kerangka berpikir akademis, ketika dia mengkritisi, dia harus memberikan solusi. Jangan hanya bisa ngomong ini salah, tapi tidak memberikan yang benar bagaimana. Nah, dalam konteks ini LAI sudah benar. Ya, lihat ini, Kejadian 18:28 itu menggunakan Tuhan besar semua. Dalam Kejadian 18:27 yaitu Tuhan yang besar cuman T-nya doang. Ini kalau dibaca sama ya Tuhan. Makanya itu ya, kita berbicara dalam literasi dan dalam verbal itu ada jembatan yang harus bisa menjadikan penghubung supaya pemahamannya tidak keliru. Jembatan antara literal dan verbal. Ya, ini verbalnya sama. Kejadian 18:26 ya Tuhan, Kejadian 18:27 ya Tuhan, verbalnya. Tapi literalnya beda. Yang ini Tuhan besar semua, yang ini Tuhan yang besar T-nya, selanjutnya huruf-hurufnya kecil. Ini beda artinya. Gue nggak tahu pendeta Mel Atok yang sudah ngajar di Pasca paham nggak dengan apa yang ditulis LAI ini. Makanya gue bilang, saya Islam percaya Yesus Tuhan. Lihat Tuhannya. Dia Tuhannya Tuhan yang ini. Nih, bukan Tuhan yang ini. Paham? Ya. Jadi kalau sekedar Yesus ya Tuhan, itu gue kagak keberatan, dan saya Islam. Tolong ya, jangan dipotong video gue ya. Nanti aku bikin miring kepalamu kalau kamu main-main lagi sama aku. Ya, banyak video-videoku dipotong nggak tanggung jawab tuh. Akhirnya aku harus jungkir balik menjelaskan kepada publik. Tolong jangan dipotong. Anda setuju dengan kajian Gus Beti, ambil. Nggak setuju, tinggalkan. Tapi kalau Anda memotong video-video Gus Beti semaumu dan itu merusak dari informasi yang utuh yang aku sampaikan, itu kan sesuatu kekurang ajaran gitu loh ya. Kita saling menghormati. Apapun agama Anda saya hormati. Karena agama itu hadir untuk dihormati, bukan untuk dicela gitu. Ya, tolong. Karena ini kalau kata kami di Sumatera itu adalah ngeri-ngeri sedap ini tajuknya. Ya. Karena saya Islam, saya percaya Yesus Tuhan. Tapi Tuhan yang ini bukan Tuhan yang ini. Ya. Oke, sekarang kita tulis bagaimana Roma. Ya. Kamu bacain tuh, bapaknya dibantu ya. Roma. Ini Roma 10. Karena dengan sebentar. Roma 10. Ini Roma 10 ya. Ya. Ini ayat yang ke-9 ya. Mulai yang ke-9 nih kamu dikte. Kalau seandainya ada proyektor ya, tapi kita dakwah apa adanya. Kalau dakwah nunggu sempurna, ya kalau sempurna. Kalau sampai mampus kita nggak sempurna, kan nggak dakwah. Jadi dakwah itu apa yang kamu bisa lakukan dengan keberanianmu. Kita kalau menunggu fasilitas sempurna, ya kalau bisa sih ya alhamdulillah. Kalau nggak terus kita mati kan kita belum dakwah. Padahal Kanjeng Nabi, baginda Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan sampaikan walaupun satu ayat, gitu loh ya. Nah seperti ini dalam keterbatasan ini ya, ruangannya kecil, peralatannya juga terbatas, maka karena nggak ada proyektor, aku tulis saja
Ayo tuh, baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, T-nya yang besar. T-nya besar, terus ini kecil. Ya. Tuhan, ya, terus, ya, dan percaya dalam hatimu, ya, bahwa Allah yang besar. Bahwa Allah telah membangkitkan dia di besar. Dia Di besar ya, dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ini akan diselamatkan. Ya, titik. Mungkin ini yang dimaksud pendeta Melato itu masuk surga, ya. Kan dia bilang, artinya kalau selamat kan masuk surga, nggak masuk neraka, ya. Dia bilang kan, siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan, dia punya syarat untuk masuk surga. Lah, gue berarti kan punya syarat. Karena gue percaya, gue Islam, gue percaya Yesus Tuhan. Gue percaya, bukan hanya mengaku mulut, hati gue juga percaya. Hati, mulut, ya, dan kelakuan gue itu mendukung bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Gue Islam, ya. Gue percaya Yesus itu Tuhan, ya. Tapi Tuhan yang bagaimana? Ini yang pendeta Melato tahu enggak dia? Jadi kalau soal percaya Yesus adalah Tuhan, gue percaya. Gitu. Ya. Gue percaya. Ya. Memang banyak yang salah. Ada di YouTube gue ini, ya. Gue ini nggak punya sekretaris, jadi mau lari kemana juga carinya agak bingung. Harusnya gue data itu tersedia, gue tinggal ambil. Kalau gini gue harus cari dulu, ya. Bentar. Tuh kalau Bapak mau lihat komen yang masuk gimana caranya tuh? Ini komen yang masuk, nah ini. Ini ya, ini panjang ini segini, nggak mungkin gue baca semua ini, ya. Ini panjang, ya, nggak mungkin gue baca semua, ya. Ini komen dari saudara Kristen kita, ya, Voldemort, di tajuk bisa dilihat nanti. Selamat datang kafir progresif seri yang pertama. Selamat datang kafir progresif seri yang pertama. Selamat datang kafir progresif seri yang pertama. Bisa dilihat di sana komentarnya, ya. Gue nggak mungkin baca semua, ya. Ini seperti orang nyusun skripsi ini, ya. Gue baca yang atas saja. Begini. Apakah Yesus Tuhan? Sebab pertanyaan yang telah bergema selama ribuan tahun memicu perdebatan, diskusi dan penyelidikan teologis. Ya. Hari ini kami menyelidiki bukti-bukti yang mendukung keyakinan bahwa Yesus memang Tuhan. Pertama, tidak ada bukti empiris yang secara meyakinkan menyangkal keilahian Yesus. Udah, sampai di situ aja, karena ini panjang, ya. Maka gue jawab, kalau Yesus Tuhan gue akui. Lu nggak usah meneliti apa, kok nggak usah. Kalau tanya ke gue Yesus Tuhan, iya gue Islam, gue akui Yesus Tuhan. Yang perlu kita diskusikan, Tuhan dalam otak lu sama dengan Tuhan dalam otak gue. Tuhan dalam kecerdasan lu sama nggak Tuhan dalam kecerdasan gue. Itu yang perlu kita diskusikan, ya. Apalagi lu tambahi, pertama, tidak ada, ya,
bukti empiris yang secara meyakinkan menyangkal keilahian Yesus. Gue tidak menyangkal keilahian Yesus. Gue kagak sangkal. Tapi lu tahu nggak apa yang ditulis ya dalam Yohanes 10:25? Ini gue nyimpang dulu ya dari sini ya, karena satu kali jalan. Yohanes 10:25 ya. Di sini apa tuh? Yohanes 10:25 ya. Tolong baca ini, bahwa semua pekerjaan-pekerjaan baginda Yesus dikerjakan atas nama Allah. Logikanya, bisa nggak baginda Yesus mengerjakan apapun ya lepas dari kontrol Allah? Itu aja. Jadi kalau bukti-bukti ilahi, lu nggak usah ngomong, gue percaya. Tapi lu paham nggak Yohanes 10:25? Bahwa pekerjaan-pekerjaan Yesus itu dikerjakan dalam nama Bapakku. Bapakku itu yang dimaksud ya Allah itu. Ya, jadi itu caranya. Ya, makanya gue itu nggak semua komen gue baca karena naga-naganya. Gue kan belajar comparative religion bukan kemarin sore. Dari dia tulis awal itu gue nggak perlu baca sampai ke bawah. Naga-naganya gue tahu mau kemana ini orang. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ya. Kita kembali ke sini. Tolong di tap-tap yang di TikTok ya. Tolong di tap-tap. Gue nggak sempet baca komen lu satu-satu. Mohon dimaklumi, bukan gue tidak mengapresiasi, tidak menghormati, enggak ya, karena kondisinya seperti ini memang. Ya. Oke. Ini ya. Sebab Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, nih, ya, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia ya di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, oke, paragraf ya, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan di antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Itu aku tidak bahas dulu, karena kita akan fokus ke Tuhannya ya. Ini karena ini nanti bahasannya ya banyak lagi ini. Ya. Jadi ini tidak aku bahas dulu. Ya. Jadi begini ya. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu diselamatkan, masuk surga. Itu kata pendeta Mel Atok. Maka kalau memang begitu, ya gue nih, saya kan Islam nih, saya percaya Yesus itu Tuhan. Berarti gue masuk surga, diselamatkan. Kan logikanya begitu. Ya, berdasarkan yang dinukil Roma 10 ayat 9, ya, Yesus Tuhan. Nah, sekarang yang jadi masalah, Tuhan yang dalam benak gue sama nggak benak Tuhan di dalam benaknya pendeta Mel Atok? Ini ribetnya di sini, ya. Pendeta Mel Atok tahu nggak itu, ya? Lihat videoku di situ, ya. Ya, Tuhan itu sebetulnya ya Tuhan. Aku nggak akan jelaskan ya, lihat di videoku aja. Tuhan. Itu Tuhan itu ya Tuhan. Bahkan sebelum tahun 1668 kita nggak punya Tuhan, kita punya Tuhan. Itu kan Leitsker yang punya gawe ini. Bisa lihat di videoku bahwa kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Ya. Nah, masalahnya kalau Yesus Tuhan, gue nggak keberatan. Tuhannya seperti ini loh ya. Tadi sudah gue jelaskan. LAI menyuguhkan kita pada literasi yang beda. Tuhan yang besar semua dan Tuhan yang T-nya aja yang besar, yang lainnya kecil. Nah, sekarang masalahnya kan begini. Tuhan yang mana ini? Ya, Tuhan yang mana? Ya, Tuhan yang mana? Karena bisa mengarah kedua ini. Apakah dia Tuhan yang YHWH? Apakah dia Tuhan yang Adonai? Apakah dia Tuhan yang Theos?
Apakah dia Tuhan yang kurios? Ya. Coba. Ya. Apakah dia Tuhan yang God? Ya. Dia benar-benar bahasa Inggris ini. Assalamualaikum. Apakah dia Tuhan yang God? Atau dia Tuhan yang Lord? Coba. Yang mana? Yang mana ini? Ini Pak Pendeta harus paham ini. Pak Pendeta Melatok harus paham. Tuhan yang mana? Ya. Tuhan yang YHWH atau yang Adonai? Tuhan yang Theos atau yang Kurios? Tuhan yang God atau Tuhan yang Lord? Ketika dia ditarik kepada sosok personal baginda Yesus. Nih ya. Ketika dia disandarkan kepada baginda Yesus menjadi Tuhan, dia yang ini atau yang ini? Itu loh. Hati-hati Bapak. Ya, hati-hati. Makanya gue bilang, ya, gue membela Paulus, ya. Ya, tolong yang di luar diam, suruh diam tuh. Suruh diam, jangan ngomong. Jadi gue membela Paulus. Paulus itu tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Ayo cari. Di mana ayatnya Yesus pernah dikatakan Allah oleh Paulus. Kalau Tuhan banyak. Setelah disalibkan, dialah yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Banyak. Tapi Allah tidak pernah. Nanti kalau ada yang mengatakan pernah, kasihkan ayatnya. Nanti pasti aku tahu larinya ke ayat itu. Ada 2 ayat. Nanti aku tunjukkan videoku yang telah menjelaskan tentang ayat itu. Tolong bantu tap-tap ya, yang di TikTok, ya. Nah, nanti ya, kalau kita merujuk kepada yang bikin rame kan ini, Yohanes 13:13. Ya. 13. Ya. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Maka benarlah bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Tuhannya Tuhan yang mana, Bos? Tuhan yang ini atau yang ini? Ini ada 2 kelompok Tuhan. Ya. Ada yang kelompok pertama itu kita sebut kelompok 1 gitu ya. YHWH, Theos, God. Kelompok kedua Adonai, Kurios, Lord. Ya, ini semua Tuhan. Gitu loh ya. Oke, ya. Sekarang kita ambil contoh Yohanes 13:13. Itu kalau kalian punya yang bukunya dalam edisi bahasa Arab, ya. Tuhan di situ disebut apa? Sayyidan. Maka di sini disebut, ya, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, ya, mu'alaman dan sayyidan. Sayyidan. Jadi Tuhan yang sayyidan, bukan Tuhan yang ini, tapi dia mengarah Tuhan yang ini. Nih. Ya, Tuhan yang ini. Sayyidan itu tanya jangan tanya sama orang Islam, tanya sama Kristen Arab. Ya, bisa jalan-jalan ke Lebanon, ke Mesir, itu banyak komunitas-komunitas Kristen Arab. Minta Injil Arabnya yang dalam edisi bahasa Arab. Mereka kan orang Arab, jadi bahasa Arabnya ya sudah terbiasa. Ya. Apa artinya sayyidan? Apakah sayyidan ini bisa menciptakan lalat? Apakah sayyidan ini bisa menciptakan apa ya? Yang paling gampang itu apa? Laba-laba. Coba tanya. Sayyidan ini tidak bisa menciptakan apa-apa karena dia adalah insani. Jadi ini kelompok yang insani. Tuhan yang insani. Ini kelompok kedua, ini kelompok yang ilahi. Ini loh. Gue nggak tahu Pendeta Mel Aptok paham nggak ini. Gue sudah jelaskan ini, tolong teman-teman, karena gue nggak punya akses ke sana, sampaikan kepada beliau dan sampaikan salam hormat gue kepada beliau, ya.
bila mana kita bisa bertemu dalam suatu forum diskusi yang terhormat, dan gue minta sih di kampus ya, kebetulan beliau kan ngajar di Pasca Sarjana, supaya kita bisa tunduk terhadap Alkitab. Kerangka berpikir kita itu Alkitabiah, gitu loh ya. Untuk apa kita beragama tapi kerangka berpikirnya dogma? Ya gue sih kalau soal bilang menghormati enggak, ya gue hormati sih. Ya silakan saja Anda beragama, keberagamaan Anda, iman Anda dibangun atas dasar dogma. Entah itu dogma siapapun, entah dogma bapak-bapak gereja, dogma dari kebudayaan, ya terserah saja, gue hormati. Tetapi sebagai orang yang berpikir rasional, agama itu tidak boleh dibangun atas dasar dogma. Dia harus dibangun berdasarkan informasi kitab suci. Jadi harus Alkitabiah. Maka saya ajak Bapak Pendeta Melatok untuk masuk ke dalam Alkitabiahnya. Gitu loh. Masuk ke sini. Supaya Anda sekarang mengerti, oh ternyata ada orang Islam yang percaya Yesus Tuhan. Ini orangnya. Tetapi Tuhan yang gue percaya itu Tuhan yang insani, kelompok 2. Bukan Tuhan yang ilahi, kelompok 1. Insani itu apa? Ada Adonai, Kurios, Lot, Sayyidan. Ya. Kalau kelompok 1 ya, itu Tuhan yang YHWH, Theos, God. Bukan yang itu. Ya, inilah perlunya kita memahami kitab suci. Cuman kalau sudah kitab sucinya masuk dalam level terjemahan, di sana bermasalah. Dan harus diingat, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Ya, waktu aku sudah cukup ya, karena aku segera akan pergi ke kegiatan lainnya. Ini aku sampaikan sebagai wadah edukasi kita bersama. Ya, seperti tadi yang aku bilang, ingat ya, kita ini saling berinteraksi dalam sebuah domain, yaitu diskusi akademis ya. Jadi bebas saja, Anda setuju ambil, enggak setuju juga enggak apa-apa, silahkan ditolak, enggak ada masalah ya. Jadi paham ya, bahwa yang gue maksud tentang Tuhan itu belum tentu sama dengan yang dimaksud Tuhan oleh Pendeta Melatok. Di sanalah nanti ruang diskusinya, kita bisa habis-habisan di sana nanti. Ya, jadi kalau hanya sekedar seperti yang disampaikan dalam video tadi, yang mengakui Yesus adalah Tuhan itu masuk surga, ya gue juga mengakui Yesus itu Tuhan. Ya, jadi sekarang sudah tahu kalian ya, khususnya Pendeta Melatok, ada orang Islam mengakui Yesus itu Tuhan, tapi bukan alif lam lam ha atau YHWH. Itu kalian harus paham, dan aku sudah kupas sedemikian rupa ya. Oke, sampai di sini dulu yang di TikTok. Terima kasih ya, alhamdulillah tidak di cut sama TikTok ya, karena aku lihat tap-tapnya juga menyampai angka 8.800 ya. Kalau nggak di tap-tap dia langsung di cut biasanya. Oke, yang di TikTok tetap aja standby di situ. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di YouTube ya. Terima kasih, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Terima kasih semuanya telah ngaji bareng di channel Gus Betik, baik melalui TikTok maupun melalui YouTube. Terima kasih telah mengalokasikan waktunya. Salam Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.